Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Sebelum saya membahas lebih inti, saya akan menjelaskan tentang apa itu atraksi interpersonal. Dalam melakukan komunikasi interpersonal, situasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Menurut Dean C. Berland, pada tahun 1968, mengetahui garis-garis atraksi dan penginderaan dalam sistem sosial, artinya mampu meramalkan dari mana pesan akan muncul, pada siapa pesan akan mengalir, dan lebih-lebih lagi bagaimana pesan akan diterima. Artinya semakin tertarik kita kepada seseorang, maka semakin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan dia, atau kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang kita sebut sebagai atraksi interpersonal. Berikut adalah faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Faktor-faktor tersebut dikemukakan dalam buku Psikologi Komunikasi menurut Jalaluddin Rahmat. Faktor yang pertama adalah daya tarik fisik. Daya tarik fisik atau physical attractiveness, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Kita cenderung lebih senang kepada orang yang memiliki wajah cantik atau tampan. Mereka sangat mudah memperoleh perhatian dari lingkungan sekitarnya. Jadi tidak salah jika banyak sekali perusahaan yang menggunakan wanita cantik atau pria tampan untuk dijadikan pegawai dalam bagian promosi, iklan, atau bahkan sebagai hubungan masyarakat. Faktor yang kedua adalah ganjaran atau reward. Kita menyenangi beberapa orang yang memberikan ganjaran kepada kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial adalah semacam transaksi dagang. Kita akan melanjutkan transaksi bila mendapatkan laba yang besar. Menurut Thibault dan Kelly, dalam buku Jalaluddin Rahmat 2011, bila pergaulan kita sangat menyenangkan, sangat menguntungkan dari segi psikologis dan ekonomis, maka kita akan saling menyenangi atau saling menguntungi. Faktor yang ketiga adalah keakraban atau familiarity. Prinsip dari familiarity dicerminkan dalam peribahasa Indonesia, kalau tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sering bertemu dengan seseorang dan tidak ada hal-hal lain yang penting untuk dibicarakan, maka kita akan menyukainya. Robert B. Zejong pada tahun 1968 memperlihatkan foto-foto wajah sebagai subjek eksperimennya. Jadi semakin sering subjek melihat wajah tertentu, maka ia akan makin menyukainya. Penelitian ini melahirkan hipotesis mere exposure atau terpaan saja. Hipotesis ini digunakan sebagai landasan ilmiah akan pentingnya repetisi pesan dalam mempengaruhi pendapat dan sikap. Faktor selanjutnya adalah kedekatan atau proximity. Kaitan ini sangat amat erat dengan familiarity. Kaitan ini hampir sama-sama dengan faktor familiarity. Orang akan lebih cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga yang berdekatan, menurut White pada tahun 1956. Faktor yang selanjutnya adalah kemampuan atau competence. Dalam faktor ini kita cenderung menyukai orang yang memiliki kemampuan di atas kita, atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Walaupun demikian, seperti faktor atraksi yang lainnya, ada beberapa situasi ketika kemampuan tidak menimbulkan atraksi interpersonal. Aronson pada tahun 1972 dalam penelitian yang dilakukannya, bahwa orang yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi. Tetapi juga menunjukkan beberapa kelemahan. Ada 4 kondisi eksperimental. Yang pertama ada orang yang berkemampuan tinggi dan berbuat salah. Yang kedua adalah berkemampuan tinggi tetapi tidak berbuat salah. Yang ketiga ada orang yang memiliki kemampuan rata-rata dan tidak berbuat salah. Dan yang keempat ada orang yang berkemampuan rata-rata dan berbuat salah.